Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Iva Lutfia Indah Citra. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal. Hakikat mencintai Allah. Cinta sendiri adalah perasaan yang suci dan lembut berupa rasa kasih sayang. Biasanya perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu kepada yang kita cintai. Dan cinta tingkatan tertinggi adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah atau mahabbatullah berarti menempatkan Allah dalam hati sanubari kita. Jadi segala-galanya adalah tentang Allah. Bagaimana kita melakukan sesuatu karena Allah. Dan cinta sendiri merupakan unsur terpenting dalam ibadah. Di samping khauf dan raja. Cinta kepada Allah, khauf, dan raja, ketiganya menjadi perasaan hati yang harus dimiliki setiap mukmin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, mencintai Allah ditandai dengan bagaimana kita mencintai Rasulullah, mencintai Al-Quran, kemudian menjauhi perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah, kemudian mendahulukan perkara yang dicintai Allah, dan tidak gentar menghadapi segala cobaan maupun hinaan. Selanjutnya adalah bagaimana cara meningkatkan cinta kepada Allah. Yang pertama, memahami besarnya cinta Allah kepada hambanya. Sejenak kita refleksi diri. Bagaimana kita bisa hidup sehat, bagaimana kita dapat rezeki lancar, itu merupakan nikmat tanda cinta Allah kepada kita. Nah, bagaimana sekarang kita kebalikannya, bagaimana kita mencintai Allah dengan rasa syukur. Dan yang kedua yaitu senantiasa membersihkan hati, hilangkan hati dari dendam, dari iri, selalu husnudzon terhadap ketentuan yang diberikan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah mempelajari ilmu agama secara mendalam. Dengan mempelajari ilmu agama, kemudian kita mempraktekkannya atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu sebagai bukti atau bisa meningkatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah hakikat takut kepada Allah yang disebut dengan khauf. Khauf itu maknanya adalah takut. Nah, takut sendiri merupakan sifat orang bertakwa, sekaligus merupakan bukti iman kita kepada Allah. Rasa takut ini akan semakin meningkat seiring meningkatnya pengetahuan tentang Robnya, yaitu tentang Tuhan kita. Jadi, kalau kita beriman kepada Allah, otomatis kita takut untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai atau yang dilarang oleh Allah. Nah, selanjutnya adalah, ini tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya adalah tanda-tanda takut kepada Allah, yaitu yang pertama tampak dari ketaatan kita kepada Allah, kemudian bagaimana kita bisa menjaga lisan dari perkataan dusta atau dari ucapan-ucapan yang buruk, kemudian menghindari iri dan dengki atau sifat-sifat buruk atau sifat-sifat hati lainnya. Kemudian menjaga pandangan dari kemaksiatan. Kemudian menjauhi makanan yang haram. Pastikan apa yang masuk dalam tubuh kita, masuk dalam perut kita adalah sesuatu yang halal. Kemudian menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Hakikat berharap kepada Allah yang dimaksud di sini adalah roja. Roja adalah mengharapkan sesuatu atau tidak putus asa. Roja juga berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat raja ini harus disertai dengan optimis, dengan perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah. Jadi kita percaya bahwa apapun ketentuan Allah merupakan terbaik untuk kita. Lebih dari itu, sifat raja harus dibarengi dengan amal-amal soleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang berharap kepada Allah tanpa diikuti dengan amal, maka ia hanya berangan-angan belaka. Dan kebalikan dari sifat raja ini adalah putus asa dari rahmat Allah. Selanjutnya adalah
bagaimana cara menumbuhkan sifat roja, yaitu muhasabah atas nikmat-nikmat Allah. Kita bisa menghitung dari apa sih, dari mulai bangun tidur tuh apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian mempelajari dan memahami Al-Quran. Jadi kalau biasanya kita hanya membaca saja, sekarang ayo kita pelajari apa sih makna dari yang kita baca itu dari Al-Quran atau dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Kemudian meyakini kesempurnaan karunia Allah, dan itu pasti. Dan selanjutnya adalah manfaat sifat raja. Sifat raja sendiri memberikan manfaat semangat dalam ketaatan kepada Allah. Jadi karena kita selalu berharap kepada Allah, maka kita akan lebih semangat dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan kemudian tenang dalam menghadapi kesulitan. Kita tidak akan takut karena tidak berbuat salah, karena kemudian apapun yang kita lakukan itu berharap hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan selanjutnya adalah merasa nikmat dalam beribadah. Kalau kita niat tulus, semua dikhususkan atau kita tujukan kepada Allah, maka kita akan merasakan tenang, nikmat dalam melaksanakan ibadah. Selanjutnya adalah hakikat tawakal kepada Allah. Anak-anak sekalian, kesulitan bukan hanya dihadapi saat ini saja, bukan hanya dihadapi oleh kita saja. Pada zaman Nabi, para sahabat pun juga pernah mengalami kesulitan. Namun, bagaimana cara kita menghadapi kesulitan hidup tersebut? Nah, para sahabat Nabi terbiasa bersikap tawakal dalam menghadapi permasalahan hidup. Ini menjadi bukti keberhasilan Nabi dalam memberikan contoh perilaku hidup yang dihiasi dengan tawakal. Rasulullah SAW selalu pasrah kepada Allah, tidak ada rasa khawatir dan gelisah dalam menghadapi berbagai macam permasalahan. Karena beliau yakin bahwa innallaha ma'ana, Allah akan selalu bersama kita. Nah, tawakal sendiri berarti memasrahkan, menanggungkan sesuatu, mewakilkan atau menyerahkan. Dan secara istilah tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manfaat tawakal sendiri adalah tercukupinya semua keperluan. Nah, kita yakin karena rezeki Allah sudah tentukan, tapi bukan berarti kita pasrah, diam saja, tapi bagaimana kita lalui tawakal itu sebelumnya adalah dengan ikhtiar, dengan berusaha. Hasilnya Allah yang tentukan. Kemudian kita bisa dapat mudah bangkit dari keterpurukan. Jadi sekali gagal, maka sekali juga kita bangkit. Dan selanjutnya adalah tidak bisa dikuasai oleh setan. Ketika kita sudah memiliki sikap sifat tawakal, maka bujukan, rayuan yang menyesatkan tidak akan bisa mempengaruhi kita. Dan selanjutnya adalah memperoleh nikmat yang tiada henti. Percaya Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Dan selanjutnya menghargai hasil usaha. Demikian pemaparan tentang hakikat mencintai Allah. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.